Oke, jadi untuk KB3 materinya adalah kecerdasan komputasi pada skala kecil, menengah, dan luas. Jadi materinya adalah yang pertama nanti kecerdasan buatan itu apa, definisinya, ya, dan definisi mungkin ada beberapa contoh. Kemudian kecerdasan komputasi, dan kemudian di sini perbedaannya, kalau kecerdasan buatan itu lebih mengarah ke problem yang membutuhkan kognitif tinggi, kecerdasan komputasi itu lebih mengarah ke problem dengan tingkat kognitif yang rendah, misalkan kecerdasan untuk kendali, kontrol, ya, atau persepsi untuk sensoring. Nah, kedua-duanya ini merupakan kecerdasan mesin, ya, yang dapat melakukan tugas yang bisa dilakukan manusia. Kemudian pembagian kecerdasan komputasi ada pada skala kecil. Nah, contohnya ini adalah pada smart home. Smart home ini salah satu bentuk IoT, ya, untuk tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas hidup dengan cara melakukan otomatisasi peralatan pada rumah tangga. Jadi misalkan di sini seseorang dapat menggunakan peralatan smart home itu untuk mengontrol peralatan rumahnya dari jarak jauh. Ya. Misalkan ketika dia dalam perjalanan pulang, supaya sampai di rumah AC-nya sudah hidup, kemudian suhu ruangannya sudah nyaman, maka dia ketika dalam perjalanan ke rumah, dia menghidupkan AC dari jarak jauh. Nah, untuk konsep smart home ini tentu saja kita membutuhkan sebuah perangkat yang bisa dikontrol dari jarak jauh. Nah, perangkat ini tentu saja bisa melakukan komputasi. Sebenarnya bisa digunakan komputer, tapi kalau komputer tentu saja ukurannya akan besar dan harganya mahal, sehingga dibutuhkan perangkat yang lebih kecil. Ya. Apa perangkat yang lebih kecil? Ya tentu saja sebuah chip mikrokomputer atau microcontroller. Salah satunya adalah Arduino. Nah, kemudian buah smart home ini memerlukan 3 syarat supaya bisa disebut smart. Yang pertama adalah internet network. Ya, berupa kabel atau bisa melalui jaringan kabel, bisa juga melalui jaringan wireless. Kemudian intelligent control, ya, berupa gateway untuk mengelola sistem tertentu, ya, sistem yang dibuat tadi. Kemudian home automation, yaitu bagaimana sistem tadi bisa mengatur dan mengelola alat-alat untuk menunjang perangkat rumah tadi. Contohnya di sini misalkan membuat smart home dengan ESP8266. Ini adalah sebuah microcontroller berbasis ESP8266, tapi biasanya diprogram menggunakan Arduino. Ini yang merah ini adalah board microcontrollernya, kemudian ada tambahan relay, ya, karena microcontroller ini bekerja di tegangan yang rendah 5 volt, sedangkan untuk menghidupkan lampu menggunakan 220, sehingga untuk jembatannya digunakan relay. Relay itu adalah sebuah saklar elektronik. Jadi saklar yang bisa digerakkan oleh tegangan 5 volt. Nah, saklar ini nanti akan memutus atau menyambungkan lampu ini ke tegangan 220. Kemudian ada beberapa sensor, ya, misalkan di sini ada sensor magnetik untuk deteksi kalau pintunya terbuka. Kemudian ini mungkin sensor suhu dan kelembapan. Nah, dengan menggunakan ini bisa diprogram. ESP8266-nya bisa diprogram, bisa connect ke internet lewat wireless connection.
Nah, kemudian interface-nya apa? Kalau di sini contohnya dia salah satunya yang bisa digunakan adalah menggunakan Blink. Walaupun nanti banyak sekali sistem-sistem yang lain yang bisa kita gunakan. Kemudian dari Blink tinggal dari akses smartphone, kita masuk ke aplikasi Blink-nya, kemudian kita bisa kontrol peralatan ini untuk menyalakan atau menghidupkan lampu, serta mendeteksi beberapa sensor ini. Kemudian pada skala yang menengah bisa juga diaplikasikan ke dalam smart city. Apa saja, misalkan kita bisa monitoring kadar kualitas udara di sebuah kota. Jadi menempatkan beberapa sensor, beberapa sistem seperti tadi untuk memonitor, misalkan sensornya yang dipasang adalah sensor karbon dioksida, karbon monoksida, dan lain-lain. Kemudian bisa juga misalkan untuk keperluan yang lain, misalkan mengatur traffic light, sehingga nanti traffic light-nya ini bisa sinkron. Sehingga kalau misalkan jalur yang panjang, jalur utama misalkan, bisa diatur supaya bagaimana supaya kepadatan lalu lintas itu bisa teratasi. Mungkin bisa diatur salah satunya misalkan supaya satu kendaraan yang lewat di jalur utama itu tidak terjebak di lampu merah secara berurutan, misalkan seperti itu. Sehingga pengaturan timing antar traffic light bisa diatur, bisa disinkronkan antara satu traffic light dengan traffic light yang lain. Atau misalkan contoh di sini smart parking. Jadi untuk mengetahui nanti posisi lane parking yang di mana yang kosong. Kemudian bisa juga untuk smart building. Jadi untuk mengatur otomatisasi pencahayaan penggunaan energi listrik di sebuah bangunan, ya. Kemudian mengatur juga bagaimana sumber bangunan itu manajemen sumber dayanya, satu dari mana yang harus masuk dan sebagainya. Kemudian pengaturan fasilitas yang lain, misalkan penggunaan lift, kemudian lampu, pendingin ruangan, dan sebagainya. Kemudian pada skala yang luas atau IoT, ya, ini berarti skalanya lebih luas lagi daripada satu buah kota. Oke, kemudian IoT sendiri, unsur-unsurnya sendiri ada kecerdasan buatan, ya, karena supaya bisa disebut smart, maka dia butuh kecerdasan buatan. Kemudian butuh koneksi, keterlibatan aktif, dan sebagainya. Penerapannya banyak sekali, bisa di pertanian, bisa di energi, lingkungan, otomasi perumahan, kesehatan, transportasi, dan lain-lain. Contohnya untuk produk IoT yang sudah jadi sudah cukup banyak sekali, ya. Misalkan colokan listrik pintar. Ini tinggal dipasang saja di colokan listrik, bisa dimonitor dari jarak jauh, sehingga peralatan yang dipasang ke colokan listrik pintar ini bisa dikontrol dari jarak jauh. Kapan dia harus dinyalakan, kapan dimatikan, dan sebagainya. Kemudian kulkas pintar, smart garage door, dan sebagainya. Nah, kemudian dalam bentuk yang sederhana ada kecerdasan komputasi. Dalam hal ini yang digunakan adalah Arduino. Kalau tadi kecerdasan komputasi itu digunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang membutuhkan kognitif yang ringan, yang sederhana.
Jadi kapan dia harus on off dan sebagainya, itu masuk dalam kecerdasan komputasi. Nah, untuk Arduino sendiri ini adalah sebuah single board yang bersifat terbuka atau open source. Jadi bisa dibaca sendiri, tapi saya akan gunakan oke, saya akan pindah slide-nya dulu ke PPT. Untuk berikutnya adalah karena di materinya ada kecerdasan komputasi di mana di situ menggunakan Arduino ya. Untuk Arduino sendiri nanti materinya juga bisa dibaca dari materi yang ada di PDF, file PDF ya. Nah, yang PPT ini saya buat sebagai tambahan materi supaya Bapak Ibu bisa lebih paham tentang Arduino karena mungkin bagi orang informatika ya yang bergerak di TIK mungkin ini kebanyakan masih baru di Arduino. Oke. Untuk Arduino sendiri ini adalah sebuah platform microcontroller yang hardware dan software-nya bersifat open source dan easy to use. Microcontroller itu adalah sebuah chip kecil, ya, ukurannya kecil maka disebut mikro, yang berfungsi untuk sebagai pengendali atau sebagai controller. Nah, untuk Arduino ini sudah dikembangkan oleh si pengembang Arduino supaya microcontrollernya ini dipasang di dalam sebuah board yang mana desain boardnya ini, rangkaian dari boardnya ini bersifat open source, artinya dia bagikan. Rangkaiannya seperti ini loh, kalau mau buat boleh. Ini rangkaiannya sudah diberikan. Kemudian di board itu microcontrollernya sudah ditanamkan program khusus yang namanya bootloader. Nah, bootloader ini semacam OS-nya kalau di komputer. Nah, bootloadernya juga diberikan oleh si pengembang Arduino. Kemudian softwarenya, untuk memprogram Arduino butuh software. Nah, softwarenya kita install bisa di komputer, paling sering diinstal di komputer. Ada beberapa yang menggunakan smartphone yang support OTG, bisa diprogram dari situ. Nah, softwarenya juga diberikan gratis. Nah, tinggal download saja, baik rangkaian hardware-nya maupun software-nya. Kemudian untuk hardware, ya, oleh si pengembang sudah diberikan rangkaiannya seperti ini. Nah, kita bisa mengembangkan board Arduino kita sendiri. Ya, tapi dengan ketentuan bahwa boardnya itu tidak boleh sama persis dengan produk originalnya. Misalkan warna boardnya tidak boleh sama. Kalau warna board aslinya dari Arduino, ya, ini pengembangnya dari Italia, warna aslinya hijau tua. Maka kalau kita mengembangkan sendiri, kalau tata letaknya sama persis, maka boardnya tidak boleh sama persis warnanya. Boleh menggunakan biru, misalkan, atau merah, atau boleh tata letaknya yang dirubah. Itu juga boleh. Maka kalau sudah seperti itu, boleh kita jual secara komersil. Kemudian software-nya juga bisa di-download secara gratis ya. Melalui websitenya arduino.cc, nanti di situ ada pilihan software, download. Kita bisa masuk, kita download gratis ya. Tapi kalau memberikan donasi untuk pengembangan Arduino juga diperbolehkan. Kemudian sifat yang kedua adalah easy to use. Easy to use ini gampang digunakan. Artinya di situ boardnya tata letak pinnya sudah
standar. Nah, sehingga ketika kita membeli modul-modul tambahan seperti sensor dan sebagainya, itu sudah sebagian besar sudah kompatibel. Logiknya, tegangannya sama ya, ada 5 volt. Kemudian dari sisi software-nya easy to use juga. Artinya di sini kalau kita membutuhkan komponen apa, maka sudah tersedia library yang bisa kita gunakan. Library-nya bisa sebagian bisa kita download dari arduino.cc atau dari sumber-sumber yang lain. Kemudian jenis Arduino, tadi di PDF juga banyak sekali, sudah dijelaskan berbagai macam jenis Arduino. Mungkin di sini yang saya contohkan di sini adalah Arduino yang banyak digunakan di Indonesia maupun di bagian negara-negara yang lain ya. Yang pertama adalah Arduino Uno yang ini, yang sebelah kiri atas. Ini Arduino yang paling banyak digunakan. Ya. Kenapa? Karena pertama bagian chip microcontrollernya ini bisa dilepas sehingga kalau mau diaplikasikan ke dalam sebuah produk yang komersil tinggal dilepas chipnya ini, maka bisa dibuat board yang lebih sederhana. Kemudian banyak sekali modul yang kompatibel dengan Arduino ini, sehingga tinggal dipasang saja di atasnya, kemudian beberapa modul tinggal ditambahkan. Kemudian berikutnya Arduino Nano, ini yang kanan bawah ini. Kanan bawah ini ya. Bentuknya lebih kecil, ukuran boardnya lebih kecil daripada Arduino Nano. Tapi di sini tidak bisa pakai jumper, langsung dipasang di board PCB biasanya. Kemudian baru beberapa bagian disolder. Gitu. Kemudian berikutnya Arduino Mega. Yang ini bentuk yang lebih besar daripada Arduino Nano. Jumlah pinnya, jumlah kakinya lebih banyak. Kemampuan penyimpanan programnya lebih besar. Kemampuan RAM dan ROM-nya juga lebih besar. Nah, 3 Arduino yang ini yang saya contohkan ini semuanya punya koneksi USB. Nah, koneksi USB-nya ini untuk memprogram Arduino. Artinya disambungkan dengan kabel USB, dihubungkan ke komputer untuk memprogram Arduino-nya. Nah, untuk USB Arduino Nano dan Mega ini menggunakan USB tipe B. Kalau Nano ini menggunakan mini USB. Kemudian di sini berikutnya adalah Arduino Pro Mini. Arduino Pro Mini yang kiri bawah ini. Ini hanya chip microcontrollernya saja. Untuk memprogram Arduino Pro Mini ini nanti butuh hardware tambahan. Biasanya berupa USB to serial. Perangkat USB to serial. Kelebihannya apa? Ketika kita gunakan untuk keperluan produk yang butuh space yang kecil, karena USB to serial itu hanya digunakan untuk memprogram saja, dengan chip microcontrollernya ada di sini, maka ketika digunakan untuk produk jadi, tinggal pakai chip microcontrollernya saja. Hingga ukurannya lebih kecil nantinya produk jadinya. Kalau untuk coba-coba, biasanya mahasiswa pakainya Arduino Uno, atau kalau butuh yang besar pakai Arduino Mega. Oke. Berikutnya struktur hardware di Arduino ya. Secara umum hardware di Arduino itu terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama power supply untuk memberikan sumber tegangan ya supaya boardnya bisa menyala. Kemudian yang kedua adalah bagian kedua adalah USB to serial. USB to serial ini mengubah komunikasi data dari USB ke komunikasi serial. Ada beberapa chip yang bisa digunakan ya, yang biasanya digunakan di dalam produk Arduino. Yang pertama adalah ATmega 16U2, kemudian FTDI. Dua chip yang pertama ini biasanya digunakan di Arduino original. Kualitas USB to serialnya ini lebih bagus, sehingga jarang sekali ketika download dia error
Kemudian kelebihannya yang lain, ketika kita install software-nya Arduino, kita sudah tidak perlu menginstal driver lagi. Tinggal langsung colok, sudah langsung bisa digunakan. Nah, tapi biasanya 2 chip ini harganya mahal, sehingga otomatis harga Arduino original biasanya lebih mahal daripada yang non-original. Nah, 2 chip yang di bawah ini biasanya digunakan di Arduino non-original. Kelemahannya kita harus cari dulu drivernya. Cari drivernya, kemudian baru kita install. Kemudian bagian yang ketiga adalah microcontroller yang sudah ada bootloader-nya. Jadi sebuah microcontroller yang sudah diisi program, diisi OS ya. Yang mana nanti OS-nya ini berfungsi sebagai jembatan untuk dari komputer untuk bisa mengisi program ke dalam dirinya sendiri. Nah, kalau struktur rangkaiannya seperti ini sudah di-sharing. Ini rangkaian powernya yang merah, yang kuning ini USB to serial, yang hijau ini adalah chip microcontrollernya. Nah, yang merah ini powernya. Nah, powernya nanti kita bisa supply dari USB langsung. Jadi kalau kita menggunakan power bank, masuknya dari USB, kemudian kita sambut ke power bank. Atau misalkan kalau Bapak Ibu menggunakan adaptor, bisa lewat pin yang ini. Nah, biasanya menggunakan adaptor 9 volt. Kemudian di sini nanti ada rangkaian power yang mengkondisikan dari 9 volt ini supaya menjadi 5 volt yang stabil. Ini rangkaian powernya. Kemudian di sini adalah USB to serial yang berfungsi untuk komunikasi nanti dari USB komputer supaya bisa berkomunikasi dengan chip microcontrollernya ini. Nah, kemudian di sini adalah chip microcontrollernya. Yang ini yang kita isi program. Kemudian untuk input output Arduino ya, untuk input output sebenarnya nanti kita aksesnya di sini. Di konektor yang di samping-sampingnya ini. Nah, ada beberapa input output yang bisa kita gunakan. Yang pertama adalah analog pin. Analog pin ini digunakan untuk input tegangan analog. Input tegangan analog yang range-nya antara 0 sampai 5 volt. Nah, biasanya digunakan apa ya input tegangan analog? Untuk beberapa sensor. Contohnya apa? Sensor cahaya LDR. Kemudian sensor suhu atau sensor kelembapan seperti tadi. Masih banyak yang menggunakan pin analog. Kemudian ada pin digital, ini digunakan untuk input dan output digital. Sehingga input outputnya yang dikeluarkan adalah logika high atau low. Oke. Jadi yang digunakan adalah logika high atau low. Kemudian I2C ini digunakan untuk komponen-komponen yang memiliki komunikasi I2C. Nah, contohnya misalkan untuk beberapa sensor yang memiliki komunikasi I2C, contohnya adalah sensor akselerometer dan giroskop. Ada banyak sekali modul-modul sensor akselerometer dan giroskop yang bisa kita pasang ke Arduino. Komunikasinya menggunakan I2C, vibratornya sudah ada. Nah, kemudian PWM ini digunakan untuk mengatur memberikan sinyal PWM yang mana nanti fungsinya adalah mengatur tegangan analog yang dikeluarkan. Jadi bisa digunakan sebagai pengganti tegangan analog output. Kalau ini analog input, nah, ini bisa nanti seolah-olah analog output. Sehingga kalau kita mengontrol lampu misalkan kita bisa atur terang redupnya. Kemudian ada UART, ini untuk komunikasi serial. Nah, strukturnya di sini ya. Yang ada di bagian sini ada tulisannya analog in, nama pinnya ada depannya A. A0, A1, A2, A3 ini adalah analog input atau analog pin tadi. Letaknya di sini. Kemudian ada juga yang hanya ditulis angka saja 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sampai dengan 13. Ini adalah digital pin. Bisa kita gunakan untuk input digital, bisa kita gunakan untuk output digital. Kemudian masih di sini, yang depannya ada tanda seperti cacing.
ini adalah tanda untuk PWM. Jadi pin-pin yang ada tandanya ini bisa digunakan untuk menghasilkan sinyal PWM, sehingga nanti kita bisa gunakan untuk membuat dimmer light, lampu yang bisa diatur terang atau redupnya. Kemudian I2C bisa di sembarang pin sebenarnya digital ya. Nanti tinggal diatur dari library-nya mau lewat pin mana. Kemudian untuk komunikasi serial di pin 0 dan 1. Sehingga dalam prakteknya Bapak Ibu usahakan untuk menghindari menggunakan pin 0 dan 1. Kenapa? Terutama untuk input ya. Usahakan jangan menggunakan pin 0 dan 1 untuk input. Kenapa? Karena nanti ketika kita memprogram Arduino lewat USB to serial ini, ya, sebenarnya datanya ini lewat pin TX dan RX. Langsung dari sini lewat pin TX dan RX. Nah, yang mana dia juga akan mengakibatkan di sini tegangannya ini berubah. Kalau sebagai input nanti pas inputnya ada input low atau high, maka nanti data yang masuk ke microcontroller ini akan berbeda sehingga tidak bisa terisi dengan benar programnya. Jadi usahakan jangan menggunakan ini untuk input. Kalau untuk output masih tidak ada masalah. Kemudian di samping pin-pin tadi ada beberapa pin tambahan di sini. Ini untuk power supply. Contohnya di sini untuk 3,3 volt, ini untuk 5 volt, ini untuk ground, ini untuk ground. Istilahnya yang 3,3 sama 5 itu untuk plusnya, yang ground itu untuk minusnya. Ini lebih jelasnya lagi penamaannya. Ya. Kemudian kita perlu melakukan instalasi software ketika menggunakan Arduino. Bisa di-download di sini kalau mau install harus beli hardware-nya ya, harus punya hardware-nya, kemudian install software-nya. Software-nya bisa di-download di sini arduino.cc/en/main/software. Tampilannya seperti ini nanti software-nya. Ada file, edit, scratch tool, kemudian ada tombol verify, upload, new, open, dan save. Yang tombol upload inilah yang kita gunakan untuk mengunggah program yang kita buat di sini ke dalam Arduino. Ketika kita install, ya, ketika kita install di sini, otomatis dia sudah akan menginstal beberapa driver. Ya. Salah satunya adalah driver USB to serial tadi, ATmega 16U2 dan FPDI. Untuk yang non original seperti CH340 dan PL2303 kita kadang-kadang perlu install driver sendiri. Nah, kalau kemudian langkah berikutnya adalah kita pasang port Arduino ke USB, kemudian kita pasang ke komputer. Nanti kita bisa cek di device manager ya, di bagian port, nanti otomatis kalau sudah kita pasang ke USB, muncul namanya. Kalau yang original munculnya namanya langsung Arduino Uno. Jadi alamat COM berapa. Kalau yang non original munculnya adalah USB to serial COM berapa. Sehingga untuk port USB to serial ini biasanya belum terinstall, kita harus install dulu drivernya. Dan munculnya di sini adalah USB to serial COM berapa. Oke, itu. Kemudian berikutnya adalah bagaimana kita membuat program di Arduino. Nah, yang pertama kita buat dulu rangkaiannya, ya, misalkan ini contohnya kita membuat LED ini nyala mati dengan interval 500 milisecond. Maka satu LED dari sini groundnya kita hubungkan ke lewat resistor, kemudian ke salah satu pin LED, kemudian ke salah satu pin. Kalau di sini adalah pin 8. Sudah kita buat hardware-nya seperti ini, kemudian kita buat programnya. Nah, perbedaan program di Arduino dengan Arduino sebenarnya menggunakan bahasa C ya. Dasarnya menggunakan bahasa C, tapi perbedaannya adalah kalau bahasa C
itu ketika kita buat file baru, ya, eh, struktur program utuhnya hanya ada void main saja, yang mana itu akan langsung diakses ketika program dijalankan, ya masuknya langsung ke bagian pertama adalah ke void main, ke program pertama. Kemudian itu dijalankan, dari void main bisa memanggil fungsi-fungsi yang lain. Nah, kalau di Arduino di sini, ketika kita membuat file baru, otomatis ada dua fungsi. Fungsi yang pertama namanya void setup. Fungsi yang kedua adalah void loop. Ketika Arduino dijalankan, pertama kali dia akan masuk ke dalam void setup dulu. Nah, kemudian masuk ke void setup, perintah-perintah yang di dalam void setup ini dijalankan. Nah, dijalankannya sekali saja. Kemudian setelah selesai, dia lanjut ke void loop, menjalankan program-program di void loop, kemudian mengulang program yang ada di sini. Jadi void loop ini, perintah yang kita masukkan di void loop ini, otomatis akan diulang-ulang walaupun kita tidak memberikan perintah while. Jadi tidak perlu diberikan perintah while lagi karena sudah namanya void loop. Ya. Program yang kita masukkan di sini otomatis akan diulang. Diulang secara terus-menerus tanpa batas sampai dengan power supply-nya dimatikan. Oke. Kemudian di sini perbedaannya apa? Sebenarnya sama ya, seperti bahasa sih, kita bisa letakkan sebelum void setup ini kita bisa panggil library-nya ya, pakai perintah crash include apa.h ya. Contoh misalkan kalau membuat delay, maka di sini crash include delay.h. Kemudian deklarasi setelah itu kita ikuti dengan deklarasi variabel. Contohnya di sini kita buat variabel atau konstanta kalau ini ya. Pin LED itu sama dengan 8. Nah, nanti nama pin LED-nya itu kita ganti dengan nama pin LED. Harusnya nanti nyebutnya adalah 8, tapi kita ganti dengan nama pin LED. Kemudian void setup ini digunakan untuk setup. Jadi contohnya adalah mengatur pin ini ya, yang kita gunakan itu sebagai apa. Dengan perintah pin mode, kemudian pin berapa, sebenarnya langsung kita sebut angkanya ya. 01234567 atau A0, A1, A2, A3. Kemudian modenya apa? Modenya bisa output, bisa input ya. Kemudian kita bisa masukkan juga beberapa perintah yang kita ingin hanya dilakukan sekali saja di awal. Kemudian berikutnya adalah di void loop. Ini perintah yang kita ingin supaya dilakukan berulang-ulang oleh Arduino. Contohnya di sini untuk menyalakan mematikan lampu, kita mengirim logika high dan logika low. Untuk mengirim logika high dan logika low, kita gunakan perintah digital write. Digital write, pinnya berapa, kemudian logikanya apa. Digital write, contohnya di sini digital write, pin 8, logika high. Kemudian diikuti delay, dalam kurung angka, ini dalam satuan milisecond. Kemudian diikuti dengan digital write low, kemudian delay 500 milisecond. Maka dengan program ini, LED akan nyala mati dengan jeda waktu 500 milisecond. Oke, sampai di sini dulu Bapak Ibu. Mungkin ada yang perlu ditanyakan atau perlu disampaikan. Tanya Pak. Oke. Oke, untuk bot Arduino sendiri untuk satu bot itu hanya bisa menangani satu program aktif ya Pak ya? Oke. Jadi begini Bapak Ibu, satu bot itu sebenarnya
kita bisa isi program yang panjang, bisa juga kita isi beberapa program, tapi kita atur kapan program yang pertama jalan, kapan program yang kedua jalan, dan sebagainya. Atau barisnya ya, kita atur supaya bisa menangani beberapa hal sekaligus. Jadi misalkan baris 1 baca sensornya, sensor 1, baris 2 baca sensor 2, baris 3 baca sensor 3, baris 4 baca sensor 4. Kemudian berikutnya actionnya apa? Kalau sensor 1 seperti ini, maka lakukan ini. Kalau sensor 2 seperti ini, lakukan ini. Kalau sensor 3, maka lakukan ini. Sehingga seolah-olah di situ nanti ada beberapa pekerjaan yang bisa dilakukan sekaligus. Begitu Bapak Ibu. Mungkin ada lagi yang perlu ditanyakan atau perlu lagi Pak, untuk analog dan digital Pak. Ya. Berarti pada kondisi tertentu kita butuh analog dan pada kondisi tertentu kita butuh digital gitu Pak ya, maksudnya itu ya? Ya, untuk analog ini kalau kita gunakan untuk kebutuhan membaca sensor-sensor analog, contohnya tadi sensor suhu dan sebagainya. Yang mana kalau analog itu ringnya di semua nilai dia ada dan itu valid. Jadi bisa 0 volt, 1 volt, 2 volt, 3 volt, 4 volt, 5 volt. Atau bisa tengah-tengahnya semuanya. Yang kita butuhkan adalah nilainya berapa presisinya. Maka itu kita gunakan input analog. Kalau untuk digital, maka dia logika high atau low saja. Misalkan di sini kalau 0 sampai dengan 2 volt dia dianggap logika low. Tidak peduli nilainya berapa. Kemudian kalau 3 sampai 5 volt dia dianggap high misalkan. Tidak peduli nilainya berapa. Sehingga kita butuh logika low atau high-nya saja, maka kita gunakan yang digital. Ya begitu. Berarti gini Pak ya, maaf. Untuk yang analog itu artinya itu digunakan untuk inputan, kemudian yang digital ini outputnya Pak. Apa seperti itu? Iya. Untuk analog umumnya kita gunakan untuk input ya. Kalau digital bisa input bisa output. Oh, kalau digital bisa input bisa output. Enggak ada lagi yang perlu ditanyakan? Pak, yang saya ada 2 pertanyaan. Yang pertama itu bagaimana cara mengamankan agar program kita di Arduino, terutama di bagian Atmega 328 di IC-nya ya, agar tidak di-cloning. Karena kalau kita belajar Arduino kan sebenarnya IC-nya masih tetap bisa kita cloning. Karena tujuannya salah satu untuk produksi massal, itu kan nanti kan masalah. Kalau saya dulu pernah nyoba itu hanya ngerusak di port apa itu namanya digital I/O yang 0 dan 1. Cuman apakah memang hanya seperti itu caranya? Terus untuk yang kedua, saya sekarang sedang belajar membuat ini apa itu namanya keamanan pintu menggunakan password dan memanfaatkan solenoid. Cuman ada masalah ketika saya menggunakan source listriknya dari Arduino dan juga solenoid ini dari satu power supply. Jadi saya ambil power supply 12 volt, satu saya gunakan sebagai source untuk solenoidnya, yang satu saya gunakan untuk Arduino masuk ke pin yang apa? Pin power inputnya itu yang bisa sampai berapa volt itu. Nah, itu seringkali terjadi masalah pada waktu passwordnya dimasukkan, harusnya secara logika itu kan, kalau solenoidnya saya hapus, maksudnya saya hilangkan, kalau saya masukkan password, relay-nya tereksekusi secara benar. Terus kalau passwordnya salah, itu semuanya tereksekusi secara benar. Tapi pada waktu saya beri beban di solenoid, itu seringkali pada waktu masukkan password, tiba-tiba nanti tidak lama nge-restart langsung. Nah, kalau terjadi seperti itu, kira-kira solusinya apa? Karena saya nyoba pakai adaptor yang ampernya lebih besar juga tetap tidak bisa. Terus saya menggunakan dioda, menambahkan dioda pada relaynya untuk mengatasi feedback juga ternyata
Tidak ada solusi. Mungkin Bapak bisa memberikan masukan. Terima kasih, Pak. Jadi yang pertama mengamankan supaya Arduino yang kita isi program tidak bisa di-cloning ya. Sebenarnya Arduino ini chipnya adalah ATmega ya. Ini adalah sebuah microcontroller tipe AVR. Sebenarnya ketika kita memprogram AVR, kalau kita tidak menggunakan Arduino, ya, maka kita bisa menggunakan downloader AVR. Dan di downloader AVR ini fiturnya lebih komplit. Salah satunya adalah kita bisa mengisi yang namanya FuseBit. Ya, FuseBit, FUSEBIT. Nah, dengan mengisi FuseBit ini, maka ketika seseorang mau mengisi program, ya, maka dia harus membuka atau mengetahui kombinasi bit dari FuseBit-nya, supaya dia bisa mengisi atau melihat program secara benar. Kemudian untuk permasalahan pertanyaan yang kedua ya, kalau menggunakan solenoid dan Arduino, memang permasalahannya adalah karena solenoid ini mengambil arus yang cukup besar, sehingga biasanya efeknya kalau source-nya tidak mengatasi, efeknya adalah tegangan samping dari Arduino-nya kacau. Yang paling sering terjadi adalah Arduino-nya restart. Kalau tegangannya kacau atau tegangannya turun, otomatis dia akan restart sendiri mulai dari awal. Sebenarnya paling aman ya memang itu ya, paling aman menggunakan dua power supply. Solusi yang kedua yang sering digunakan, dari power supply itu kita kasih dioda, kemudian baru masuk ke regulator 5 volt. Jadi satu masuk dioda ke regulatornya Arduino, satu lagi masuk dioda untuk supply-nya ke solenoid, walaupun adaptornya sama. Kemudian kadang-kala juga bisa kita akali dengan menambahkan rangkaian snubber, atau paling sederhana ya sudah ditambah kapasitor, jadi solenoidnya di paralel dengan kapasitor. Karena apa? Ketika start dia butuh arus yang tiba-tiba besar, ya, bisa diatasi dengan kapasitor, sehingga dia ketika mau on dia isi dulu kapasitor, kemudian baru lepaskan ke solenoid. Jadi bisa diparalel dengan kapasitor. Begitu Bapak Ibu, mungkin ada lagi yang perlu ditanyakan? Mengetahui kapasitor kapasitor yang tepat bagaimana Pak ya? Soalnya waktu saya lihat pakai voltmeter itu, saya cek pakai ampermeter itu solenoidnya enggak pakai lebih dari 1 ampere. Tapi kalau dari ilmu elektro kan memang katanya ada lonjakan yang mungkin enggak terlihat di mata kita, itu saya enggak tahu. Ya, jadi permasalahan gini. Jadi ada arus sesaat ketika dia mau ambil on pertama kali itu tinggi, kemudian setelah itu turun dia akan stabil. Stabilnya mungkin di 1 ampere. Sama juga seperti motor juga ketika kita menggunakan misalkan kalau membuat robot misalkan ya, dari berhenti tiba-tiba mau jalan, nah ini yang sering adalah sama seperti itu. Ketika dari berhenti mau jalan itu arusnya tinggi, tapi begitu sudah jalan arusnya stabil. Jadi biasanya kalau di elektro ya biasanya kalau motornya 1 ampere, stabilnya 1 ampere, kita harus sedia komponen yang mampu tahan 3 kali lipatnya itu. Atau bahkan beberapa menggunakan supaya aman ya lebih. Minimum requirement-nya sih 3 kali lipat komponennya. Ada lagi yang perlu ditanyakan atau perlu disampaikan? Ada Pak, saya Pak. Ya, silakan. Ya Pak, kemarin itu Pak sudah diajar sama teman saya di jurusan listrik Pak, dan sudah paham, ya mungkin sebatas paham saja Pak, di mana saya sudah diajar tentang menyeting Pak, atau mengontrol mengendalikan
lampu lewat HP Pak, yaitu melalui aplikasi Edit Makro, di mana di jurusan tembak bor itu ada pakai itu Pak, pakai 3 lampu. Jadi saya menyetikku 3 kali menggunakan di makro, di mana settingnya yaitu dengan nama L1 on, kemudian volumenya pakai A besar titik 2, kemudian untuk yang off berarti pakai L1, artinya L1 adalah lampu 1, kemudian off, kemudian volumenya pakai A titik 2. Yang saya tanyakan gini Pak, untuk mengendalikan lampu pakai HP berarti harus menggunakan atau mengaktifkan Bluetooth ya, mengaktifkan Bluetooth. Nah, untuk mengaktifkan Bluetooth itu kan jaraknya terbatas Pak, misalkan harus mungkin 2 meter atau meter. Nah, saya inginkan itu bagaimana caranya untuk mengendalikan lampu itu dengan jarak yang lebih dari ya katakanlah 1 meter atau di balik gedung atau gimana Pak itu? Apakah harus pakai Bluetooth atau pakai yang cara yang lain? Itu Pak, terima kasih. Jadi sebenarnya kalau pengendalian jarak jauh kita bisa menggunakan Bluetooth. Tapi kelemahannya Bluetooth itu adalah dia jaraknya terbatas ya. Secara teori sebenarnya 50 meter, tapi itu pun line of sight. Line of sight itu artinya jarak bebas, tidak terhalang oleh gedung dan bangunan apapun. Secara teori seperti itu. Tapi kalau terhalang oleh gedung, tembok, dan sebagainya, otomatis jaraknya akan berkurang. Sehingga biasanya, dan itu pun kalau kualitasnya bagus ya, sehingga biasanya optimal ya sudah 12 meter, begitu sudah bagus. Nah, untuk jarak yang jauh, ada beberapa menggunakan radio, komunikasi radio. Jadi datanya dilewatkan radio. Nah, ada cara yang lain juga menggunakan Wi-Fi. Menggunakan Wi-Fi melalui komunikasi lewat jaringan internet. Jadi di sini kita pakai internet, masuk ke jaringan, datanya dikirim lewat jaringan internet, nanti dia di sana juga harus ada koneksi internet juga. Jadi kalau itu jaraknya mau berapapun juga bisa. Tapi kalau jaraknya Pak ya? apa? Kalau yang Wi-Fi. Iya, untuk yang mengatur di HP itu Pak. Kalau di HP kan namanya Bluetooth itu kan serial Bluetooth terminal. Kalau di lewat Wi-Fi itu apa Pak yang namanya? Ya, nanti kita akan bahas Bapak. Nanti di materi PowerPoint akan kita bahas kalau kita menggunakan Wi-Fi seperti apa. Iya. Oke, ada lagi yang perlu ditanyakan? Ya. Kalau tidak ada, saya lanjutkan lagi. Ya, Bapak. Oke. Untuk yang Arduino ini kan tugas akhir yang nomor 3. Untuk formatnya yang disertakan nanti berupa apa ya? Kan berupa screenshot atau langkahnya atau ada foto pembuatan beserta orangnya atau bagaimana? Ya. Terima kasih. Untuk nomor 3 ini, tugas nomor 3 ini, kalau Bapak Ibu mempunyai hardware, ya sudah punya hardware-nya Arduino, silakan menggunakan foto hardware Arduino, ya. Hardware Arduino, silakan menggunakan foto hardware Arduino, kemudian difoto. Kalau tidak, silakan menggunakan software simulasi. Kemarin sudah saya sampaikan bisa menggunakan Proteus. Kalau mau download ya, yang versi offline ya menggunakan Proteus. Berarti kita download Proteus, kita install, kita simulasi di situ. Atau menggunakan software simulasi yang online. Contohnya adalah menggunakan Tinkercad. Nah, berarti gambar rangkaiannya seperti apa. Kemudian baru setelah itu programnya, karena Arduino hardware tanpa program tidak akan bisa berjalan. Maka perlu disebutkan programnya seperti apa. Nah, untuk software simulasi salah satu yang bisa digunakan adalah Tinkercad. Contohnya seperti ini Bapak Ibu. Ibu masuk ke tinkercad.com, kemudian daftar, kemudian baru login. Nah, di sini di sebelah kiri di desktop ini ada beberapa. Ada 3D design untuk membuat desain 3D, ada circuit, kemudian ada code block. Nah, kita pilih yang circuit di sini. Bisa create new circuit untuk langsung membuat baru atau bisa try circuit. Kalau try circuit nanti Bapak Ibu akan diarahkan ke contoh sirkuit yang sudah ada.
Yang pertama contohnya sederhana, hanya lampu LED dan baterai. Bapak Ibu bisa next, kemudian kalau sudah, nah contohnya seperti ini. Contohnya seperti ini, hanya koin, baterai, dan lampu LED saja. Nah, kalau sudah tinggal di next saja di sini ya, atau bisa next begitu. Nanti akan masuk ke contoh yang kedua. Yang kedua adalah seperti ini. Lampu LED, ya. Ini ada 3 lampu LED, kemudian ada resistor, ya. Satu masing-masing kaki dari LED ini kita hubungkan jadi satu, kemudian kita groundkan. Kemudian kaki yang lain masing-masing kita hubungkan ke resistor, ya. Ini ke resistor, ini ke resistor, ini ke resistor. Kemudian ini baru ke pin 0, 1, 2. Kemudian sisanya ke Arduino. Oke. Kemudian berikutnya adalah kita bisa lakukan pemrograman. Pemrograman ini kita bisa membuat programnya secara teks. Nanti ada teks, kita bisa membuat blok plus teks, bisa membuat menggunakan blok. Kemudian setelah programnya kita masukkan, kita bisa start simulasinya. Contohnya di sini saya membuat lampu LED-nya ini nyala secara bergantian. Jadi sini 1, kemudian 2, kemudian 3, kemudian kembali lagi 1, 2, ya, gitu. Programnya bagaimana? Hampir sama seperti tadi. Ada 3 pin mode, ada 3 output. Berarti kita definisikan dulu pin mode hijau, merah, kuning masing-masing sebagai output. Kemudian kondisi yang pertama yang nyala adalah yang hijau, kita buat high, kemudian yang lain kita matikan, kita buat low, kemudian delay. Ini saya buat delaynya 2 detik. Kemudian kita buat di sini digital write, gantian yang hijau yang nyala, yang lain mati, delay 1 detik. Kemudian saya buat lagi yang merah nyala, yang lain mati, delay lagi 3 detik. Kemudian ini akan diulang-ulang. Maka nanti programnya akan jadi seperti tadi. Cara yang lain kita bisa gunakan block plus stack. Block plus stack nanti pemrogramannya seperti ini. Ada bloknya, kita masukkan, kita buat programnya di blok, nanti akan muncul di teksnya. Kemudian cara yang lain lagi adalah hanya menggunakan blok saja. Nah, cara membuat blok, maka di sini tidak perlu inisialisasi langsung. Set LED ke high, set ini ke delay-nya berapa second, set lagi LED yang mana ke low. Dan seterusnya. Jadi kalau ini bisa menggunakan ini Bapak Ibu. Set pin yang berapa, logikanya apa, kemudian delay berapa second. Kalau mau ditambahkan ya tambahkan aja, bisa di sini, bisa di manapun nih kalau kita pakai blok. Nah, untuk memprogram dengan blok ini kira-kira mungkin sama kalau Bapak Ibu pernah membuat aplikasi Android ya dengan MIT App Inverter ya. Ya modelnya sama seperti ini. Pakai blok diagram. Oke, gitu. Kemudian kalau kita ingin membuat rangkaian sendiri bisa
tinggal kita buat rangkaian sendiri dari sini, create new circuit. Create new circuit di sini ada basic komponen dasar yang sering digunakan. Misalkan yang kita butuhkan adalah Arduino, maka kita tarik Arduino-nya. Maka otomatis nanti akan muncul di sini. Butuh apa lagi? LED. Oke, ini ada LED. Nah, tinggal kita pilih namanya LED 1, warnanya apa. Kemudian misalkan butuh lagi resistor, tarik di sini resistor. Resistansinya berapa? 1 kilo ohm. Kemudian kita hubungkan. Cara menghubungkannya tinggal diklik di kakinya, kemudian ditarik, dihubungkan ke kaki yang mana. Kemudian sama kita tarik seperti ini. Oke, begitu. Maka sudah jadi rangkaian seperti ini, tinggal kita masukkan kode program. Tuh. Jadi itulah kira-kira cara penggunaan Tinkercad sehingga kita bisa membuat simulasi rangkaian Arduino ya menggunakan Tinkercad. Jadi kita tidak perlu install, cukup buat rangkaiannya, kemudian buat codingnya. Nanti codingnya juga bisa di-copy, ya, dimasukkan ke laporan kalau dibutuhkan. Ya. Ya begitu Bapak Ibu untuk simulasi dengan Tinkercad. Tanya lagi Pak. Ya silakan. Iya Pak. Untuk belajar Arduino kan itu enggak semudah instan Pak ya. Mungkin butuh waktu entah itu hari, bulan maupun tahun Pak ya. Artinya gini Pak. Jika Bapak Pak Ilham punya YouTube, ya boleh Pak di share Pak. Jadi mungkin kami bisa belajar lewat YouTube punyanya Pak Ilham seperti itu Pak. Halo. Ya. Kalau untuk YouTube saya tidak punya YouTube yang tutorial Arduino, tapi mungkin bisa dicari ya. Kemudian belajar Arduino di YouTube. Yang punyanya Pak Ilham Pak, ada Pak enggak Pak? Yang punya Kalau Pak punyanya Ilham enggak ada, saya enggak punya tutorial Arduino di YouTube. Ya Pak, terima kasih. Ini ada satu lagi Pak. Jadi mungkin ada belajar pemrograman Arduino bagi pemula ini. Iya. Banyak sekali di YouTube bisa dicari. Iya Pak, terima kasih Pak. Ya. Iya Pak. Iya Pak, terima kasih. Monggo berikutnya ada lagi pertanyaan? Tanya lagi Pak, saya lupa lagi Pak. Iya, monggo. Iya. Tadi kan gini Pak ya, untuk membuat laporan hasil itu Pak. Untuk yang coding itu juga dilampirkan Pak ya. Artinya juga mengcompile itu juga Pak ya. Juga
bakal dilaporkan itu nantinya. Iya, untuk codingnya perlu dicantumkan karena kan kita tidak tahu rangkaian itu. Kalau kita hanya melihat rangkaian saja, kita tidak tahu prinsip kerjanya bagaimana. Karena Arduino itu bekerja berdasarkan program. Itu Bapak Ibu ya. Ya Pak, mau tanya Pak. Ya, silakan Pak. Untuk apa codingnya kan tadi itu ada dua Pak, ada yang coding pakai teks dan blok gitu. Iya. Kita bisa milih Pak ya untuk di tugasnya. Ya silakan, boleh milih pakai blok, boleh pakai program juga boleh. Tapi kalau yang tutorialnya banyak, biasanya yang menggunakan program Bapak. Jadi yang tutorialnya banyak, contoh-contohnya banyak, biasanya menggunakan program. Ya, tanya lagi Pak saya Pak. Ya, silakan. Ya, untuk rangkaian itu yang ditambahkan berarti rangkaian yang komponen-komponen itu Pak ya yang ada di lampu-lampu itu Pak ya. Iya, jadi kalau ini kan contoh yang ini ya, ini adalah yang digambar dari Tinkercad contohnya. Kita bisa gambar menggunakan Tinkercad, nah, tinggal kita screenshot saja, masukkan ke laporan. Berarti kalau foto asli enggak masalah Pak ya, enggak gambar. Kalau gitu. punya hardware asli silakan menggunakan hardware asli. Tapi kalau misalkan tidak ada ya sudah silakan gunakan Tinkercad saja, di screenshot begitu terus dimasukkan ke laporan. Iya Pak, iya. Ya Pak, terima kasih Pak. Iya. Silakan, ada lagi? Terima kasih Pak. Saya Pak. Ya. Tanya, mohon maaf. Kemarin itu waktu hari puasa, itu kebetulan saya mengikuti pelatihan elektronika di Universitas Bandang Lampung. Di sana sedang launching software yang namanya Magnet Code atau M9. Itu dari Malaysia, Pak Mr. Han kalau nggak salah. Itu dia support sama Raspberry sama Arduino. Dan pemrogramannya itu lebih mudah. Kira-kira itu diperbolehkan nggak Pak untuk simulasi nanti untuk tugasnya? Nanti saya coba sampaikan ke kelompok saya. Kalau misalkan mereka berminat biar sama-sama gitu Pak. Ya silakan saja, kalau misalkan ada software yang lain juga tidak ada masalah ya. Boleh. Yang penting bisa dimunculkan hardware-nya seperti apa, kemudian software-nya seperti apa begitu. Oh, baik. Nanti saya sampaikan ke web WhatsApp juga Pak ya. Untuk ya silakan. Terima kasih Pak. Ya. Oke. Kemudian berikutnya adalah contoh-contoh yang lain. Ini nanti Bapak Ibu bisa cari contoh-contoh yang lain. Bagaimana sih menggunakan Arduino itu? Bagaimana menggunakan, contohnya ini membuat lampu otomatis dengan sensor. Ini alamat webnya di sini. Dia akan membuat lampu otomatis kalau kena cahayanya terang. Misalkan siang hari lampunya mati. Kalau malam hari lampunya nyala. Maka di sini butuh sensor cahaya. Ini sensor cahayanya LDR. Ini namanya LDR ya. Kemudian ini ada lampunya. Maka di sini kita butuh pin analog input tadi. Kemudian pin outputnya seperti ini. Kemudian kita definisikan di sini ya modenya. Kemudian baru di sini kita baca nilai LDR-nya berapa. Kemudian baru kita bandingkan. Jika nilai LDR-nya sekian, lampunya on. Jika LDR-nya kurang dari sekian, lampunya on. Jika lebih dari atau sama dengan nilai ini, maka lampunya off. Maka sudah menjadi kendali otomatis. Nah, kalau di contoh ini dia disertakan lagi serial begin. Nah, di sini hanya untuk membantu saja supaya apa? Supaya kita tahu ketika kena cahaya terang itu nilainya berapa sih, ketika kena cahaya yang gelap atau tidak ada cahaya nilainya berapa. Jadi ini serial begin menggunakan 9600, ini kecepatan pengiriman komunikasi serialnya 9600. Kemudian yang ditampilkan adalah nilai LDR dan nilainya berapa. Tulisan nilai LDR, kemudian nilainya berapa. Nah, dengan begitu kita akan tahu, kita bisa coba kalau kena cahaya terang itu nilainya sekian, kalau gelap nilainya sekian. Maka kita bisa ambil nilai tengah-tengahnya, kita taruh di sini.
maka sudah jadi ASP. Maka sudah jadi di sini nanti nilai yang ini adalah nilai tengah-tengahnya antara nilai yang gelap dan terang itu berapa kita taruh di sini. Maka sudah jadi nanti kendali dengan lampu otomatis dengan sensor. Ini oh ya ini file PPT-nya sudah saya share di grup ya. Nanti bisa di grup oh ya sudah saya share di grup WA, nanti silakan di-download ya. Kemudian ini tadi simulasi Arduino Uno menggunakan Tinkercad ya, beberapa sudah saya jelaskan. Kemudian berikutnya adalah materi tentang IoT, Internet of Things, di mana di sini adalah konsep di mana objek tertentu bisa punya kemampuan untuk transfer data lewat jaringan. Nah, untuk menggunakan IoT, kalau di Arduino kita menggunakan beberapa board yang punya kemampuan koneksi internet. Kalau tadi board-board yang saya jelaskan tadi, Arduino Uno, Arduino Nano, Mega, itu tidak punya kemampuan koneksi internet. Nah, yang punya kemampuan koneksi internet ini ada beberapa. Contohnya adalah Node MCU, Wemos, kemudian ESP8266, ESP32, dan seterusnya. Nah, kalau Node MCU dan Wemos ini bisa langsung diprogram. Ya. Kalau ESP ini biasanya disambungkan dengan Arduino yang lain, contohnya Arduino Uno atau Arduino Nano atau Arduino Mega. Jadi kalau yang Node MCU ini sudah langsung menggantikan Arduino Uno plus ESP8266. Jadi ini contohnya adalah Arduino Uno yang sudah jadi seperti Arduino biasa tapi sudah dilengkapi dengan kemampuan Wi-Fi. Bagaimana kita bisa menggunakan ini supaya bisa komunikasi dengan Wi-Fi? Pertama kita install dulu library-nya. Kita masukkan di sini board manager-nya ini di bagian preference, nanti di program preference masukkan di sini, kemudian kita klik OK, nanti dia akan download dulu library-nya. Kemudian kita bisa membuat kendali lampu dengan menggunakan web. Jadi kita membuat halaman web di sini, di Arduino ini, di Node MCU ini, yang mana tampilannya adalah seperti ini nanti. Tulisannya keadaannya apa, kemudian ada 2 tombol on atau off. Nah, tutorialnya nanti bisa diikuti di sini. Ya. Nah, kemudian programnya juga bisa diikuti di web tadi, atau bisa juga di sini. Secara umum, intinya adalah di sini, untuk membuat harus ada koneksi dengan Wi-Fi. Maka kita harus menyebutkan dulu, SSID yang dia akan connect ke Wi-Fi dengan SSID apa, atau nama Wi-Fi-nya apa, kemudian password-nya apa. Kemudian di bagian void setup, maka dia akan berusaha connect dulu, connect dengan Wi-Fi. Nah, jadi maka dia dengan perintah ini, Wi-Fi bikin SSID password. Kemudian dia akan cek statusnya, apakah dia berhasil connect atau tidak. Kalau dia berhasil connect, kalau dia belum berhasil connect, dia akan nunggu. Cek lagi tiap 500 milisekund dia akan coba connect. Kalau sudah berhasil connect, maka dia bisa lanjut ke perintah berikutnya. Nah, setelah itu, kita juga bisa munculkan di sini IP address-nya berapa. Ini adalah local IP address. Kalau contoh ini adalah contoh pengendalian menggunakan halaman web di local IP, jadi local area network. Maka perlu tahu local IP address-nya berapa. Nah, setelah itu baru di sini kita buat program ya untuk jika kondisinya ditekan tombol on itu apa, off itu apa. Kemudian juga program untuk menampilkan halaman webnya ini. Di kolom yang ketiga ini adalah program untuk menampilkan halaman webnya. Jadi di sini ada perintah-perintah client print ln, kemudian di dalamnya adalah perintah-perintah HTML. Jadi mungkin Bapak Ibu yang masih ingat kalau di HTML ada beberapa perintah-perintah, contohnya kurung siku, ada perintah HTML seperti ini berarti mulai halaman HTML, ada BR untuk pindah baris, ada href ini untuk link, hyperlink dan sebagainya.
Kemudian slash HTML ini untuk akhir dari halaman HTML. Nah, ini adalah contoh pengendalian perangkat menggunakan kendali lampu ya, menggunakan sebuah halaman web melalui jaringan WiFi. Nah, contoh yang lain bagaimana? Kalau ini berarti hanya bisa local area network. Kalau mau yang jauh bagaimana? Kita kalau yang jauh kita bisa connect ya, bisa menggunakan API dari perangkat-perangkat yang sudah ada. Contohnya bisa kita menggunakan link misalkan. Atau contoh yang lain misalkan menggunakan Telegram. Bapak Ibu bisa cari di Google ya, Node MCU Telegram. Maka nanti yang pertama kita lakukan install library-nya Telegram dulu di Arduino-nya. Kemudian kita harus membuat install Telegram di smartphone. Kemudian membuat bot ya chatbot ya di Telegram. Kemudian nanti akan mendapatkan sebuah token. Nah, tokennya itu kita masukkan ke dalam program Arduino-nya kita. Kemudian tinggal kita ini saja, kita buat programnya di Arduino. Kalau Telegramnya kita ketik misalkan L1 on, maka di Arduino dicek jika pesan dari Telegramnya adalah L1 on, maka lakukan ini. Jika pesan dari Telegramnya L1 off, maka lakukan ini, dan seterusnya. Ya, mungkin kira-kira begitu Bapak Ibu. Barangkali ada yang perlu ditanyakan lagi, silakan. Tanya Pak. Oke. Ya, ini kan tadi dijelaskan mengenai bagaimana Arduino itu diakses melalui WiFi. Iya. Kemudian masuk melalui halaman web. Iya. Untuk masuk halaman webnya itu kita ketikkan alamat URL-nya atau otomatis itu nanti akan muncul setelah kita connect WiFi, Pak? Begini Bapak Ibu, kalau contoh yang di sini yang saya sertakan di sini, ini makanya tadi dimunculkan dulu show local IP address supaya kita tahu alamat IP address-nya dari panel Arduino yang di komputer. Nah, kalau sudah tahu alamat IP address-nya, kita masuk ke halaman webnya itu menggunakan IP address lokal. Jadi local IP address 192.168 berapa begitu. Berarti itu kita ketik manual gitu Pak ya? Setelah kita ketahui ya. IP, kita ketik manual di browser gitu ya? Iya, kita ketik manual di browser, nanti muncul tadi. Maka kita connect nantinya ke situ ya, ke alamat IP address-nya. Ini hanya contoh sederhana saja. Kalau yang lebih detail materinya lebih banyak lagi sebenarnya. Nanti bisa ke jarak yang lebih jauh, bisa menggunakan komunikasi, berbagai macam jenis komunikasi, misalkan UDP ya. Kemudian untuk yang tadi Pak, untuk lampu LED yang kita sambungkan, itu kan berarti harus plusnya kita tahu ya? Iya. Kalau lampu LED yang kita sambungkan, yang kalau di Tinkercad yang agak bengkok itu yang plus, yang lurus itu yang minus. Groundnya gitu ya. Oke Pak, terima kasih. Terima kasih. Monggo, ada lagi yang perlu ditanyakan atau perlu disampaikan? Ada lagi Pak, saya Pak. Nggih. Ya, saya Pak Ilham. Nggih Pak. Monggo Pak. Pak. Iya Pak. Untuk TA nomor 3 Pak ya, itu kan sebuah proyek, katakanlah proyek besar Pak ya. Apakah ini bisa dikerjakan kelompok atau bagaimana? Terus kemudian jika dikerjakan kelompok, artinya nanti pelaporannya itu per individu atau per kelompok Pak? Begitu Pak. Terima kasih Pak. Ya. Untuk tugas nomor 3 ini boleh dikerjakan, boleh didiskusikan di kelompok berbentuk. Tapi misalkan penjelasannya yang sekiranya tidak, kalau program kan mestinya sama ya. Tapi kalau penjelasan misalkan langkah 1 adalah buat rangkaian seperti ini.
Itu kan bisa dibuat dengan kalimatnya sendiri-sendiri. Jadi silakan disampaikan dengan kalimatnya sendiri untuk penjelasannya. Maksudnya gini Pak, katakanlah bisa di kelompok saya Pak ya, itu kan lah di soal nomor 3 itu mengimplementasikan Arduino di SMKN 1 Tambak Boyo. Nah itu nanti di kelompok 5 itu apakah boleh Pak, objek itu sama, yaitu sama-sama mengambil di SMKN 1 Tambak Boyo, tapi dalam artian penjelasannya berbeda. Begitu Pak, terima kasih. Jadi sebenarnya tidak harus disebutkan gimana ya. Contohnya di sini misalkan yang diminta adalah membuat seperti ini Bapak Ibu. Contoh-contoh seperti ini. Kalau ini kan hanya satu lampu ya. Nah, dibuat untuk 2 lampu. Jadi kendali otomatis menggunakan sensor cahaya untuk 2 lampu. Nah, atau misalkan kendali otomatis traffic light misalkan. Seperti ini, ada 3 lampu. Jadi tidak yang benar-benar sampai seperti ini, yang contoh yang sampai IoT seperti ini ya. Tapi untuk tugas mungkin cukup yang seperti ini saja, 3 lampu, kendali 3 lampu, LED dengan 3 lampu, kendali LED dengan menggunakan sensor, tapi ini hanya 1 lampu, mungkin karena diminta 2 lampu, maka ditambahkan 2 lampu. Mungkin yang seperti itu saja. Saya tidak tugas akhirnya tidak meminta yang sampai yang benar-benar kompleks sampai ke yang bisa dikendalikan lewat internet, lewat Bluetooth, tidak seperti itu, tapi cukup yang sendiri seperti ini aja.